Assalamualaikum sahabat Viral Stories. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Viral Stories akan membahas tentang sosok Nyai Blorong. Nyai Blorong merupakan tokoh dalam cerita legenda yang populer di Indonesia. Sosoknya digambarkan berwujud setengah manusia dan setengah ular. Menurut cerita, Nyai Blorong memiliki hubungan dengan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Lalu, siapa suami Nyai Blorong? Sebelum kita bahas sosok Nyai Blorong, Viral Stories ucapkan terima kasih atas dukungannya sampai saat ini. Ada yang menyebutkan bahwa Nyai Blorong adalah perwujudan dari Nyi Roro Kidul. Versi lain mengatakan kalau Nyai Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang ditugaskan untuk memimpin tentara kerajaan. Namun, salah satu cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Nyai Blorong adalah seorang wanita yang memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin ke-9, Prabu Jaya Cakra. Terlahir dari keturunan raja dan tinggal di keraton dengan hidup yang lebih berkecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Karena sifatnya tersebut, akhirnya dia diusir dari keraton. Nyimas yang saat itu mengasingkan diri ke hutan, tersesat dalam pengembaraannya. Dia masuk ke dalam salah satu gerbang gaib dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Nyi Roro Kidul. Setelah mengetahui cerita Nyimas, Nyi Roro Kidul pun menerimanya dan bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan perang. Nama Nyimas juga diganti oleh Nyi Roro Kidul menjadi Nyai Blorong dan diberi kekuatan untuk bisa berubah menjadi ular. Dalam memimpin pasukannya, Nyai Blorong diberi tugas untuk menyesatkan manusia dengan memanfaatkan ketamakan dan nafsu menjadi kaya raya. Nyai Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi para pengikutnya. Setiap kedatangannya, Nyai Blorong akan meninggalkan kepingan emas yang diketahui berasal dari sisik-sisiknya sebagai imbalan bagi pengikutnya. Namun, Nyai Blorong juga akan meminta tumbal arwah manusia untuk menambah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Bukan hanya dengan Nyi Roro Kidul, Nyai Blorong juga memiliki kaitan cerita dengan Aji Saka, seorang prabu di Medang Kawulan. Menurut cerita, Aji Saka memiliki anak berwujud ular dari Rarasati, yang merupakan putri dari Nyi Janda Kasihan. Padahal keduanya belum menikah. Ular tersebut bernama Jakalinglung. Kejadian tersebut bermula ketika Aji Saka bernafsu saat melihat paras cantik Rarasati dan nutfahnya menetes ke tanah. Ayam milik Rarasati pun memakutnya, dan beberapa hari kemudian bertelur. Telur tersebut disimpan oleh Nyi Janda di tempat penyimpanan beras. Sejak saat itu, ada hal aneh yang terjadi. Beras tersebut semakin bertambah meski setiap hari di tanah. Selanjutnya, telur tersebut disimpan di lumbung hingga menetas menjadi seekor ular. Ular tersebut pun menemui Rarasati sambil memanggilnya ibu dan menjelaskan perihal dirinya yang merupakan putra dari Aji Saka dan Rarasati. Aji Saka yang tidak mengakui ular tersebut sebagai anaknya, ia kemudian menyuruh ular naga pergi ke laut selatan menghadapi buaya putih yang merupakan penjelmaan Dewata Sengkar, sebelum mengakuinya sebagai anak dan mencarikannya tunangan. Setelah berkelahi beberapa hari dengan buaya putih, akhirnya ular naga menang dan diberi hadiah untuk memerintah di laut selama 7 hari oleh Ratu Angin-Angin, serta menjodohkan Jakalinglung dengan putrinya Nyai Blorong. Jakalinglung dan Nyai Blorong akhirnya menikah. Setelah 7 hari, ular Jakalinglung mohon pamit pulang. Setibanya di istana, Aji Saka mengangkat Jakalinglung menjadi adipati dan menyuruhnya tinggal di istana. Namun Jakalinglung memakan semua unggas yang ada di istana.
sehingga dia disuruh untuk bertapa dengan mulut menganga selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, ada 9 anak yang hendak berlindung dari hujan. 8 anak masuk ke dalam gua, sementara satu lagi dilarang untuk masuk. Anak tersebut pun akhirnya memanjat punggung Jaka Linglung dan memukul-mukulkan golok ke punggung Jaka Linglung yang dikiranya tanah. Jaka Linglung yang kesakitan segera mengatupkan mulutnya sehingga ke-8 anak yang berada di gua tersebut tertelan. Aji Saka yang marah memerintahkan untuk memasak mulut Jaka Linglung, sehingga Jaka Linglung mati di tempat. Kisah ini mengakhiri cerita Jaka Linglung, namun Nyi Blorong tetap menjadi bagian dari cerita rakyat yang kaya akan mitos dan misteri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah lengkap mengenai Nyi Blorong, Jaka Linglung, dan kaitannya dengan legenda Nyi Roro Kidul serta Aji Saka. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan di video viral stories, mohon maaf. Wassalamualaikum.